Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kali ini kita ngomongin data type supaya bisa dipakai di variabel. Oke ya, ini udah saya tulisin dulu biar cepat. Kalau nggak nulisin gini pasti lama gitu ya. Ini kita mau compare data type di C sama data type di Python. Yang di Python simple banget gitu ya. Yang numeriknya aja cuma integer, float, sama kompleks gitu. Kompleks aja jarang dipakai, boolean biasa lah, sama string gitu ya. Nah, sementara kalau kita di C itu ya numeriknya atau numerik atau integernya ininya seperti ini gitu ya. Ini kenapa C sama C++ bagus banget untuk nanganin memori. Nah, ini alasannya di sini. Karena kalau kita lihat di data type integer sama sort aja. Ini sort sebetulnya integer tapi lebih pendek gitu ya. Ini kalau kita lihat rentangnya itu cuma 32.000 sekian dari positif sampai negatif gitu ya. Jadi pendek gitu ya. Terus kalau integer itu bisa sampai 2 miliar berapa gitu ya range-nya. Nah, habis itu ada longnya ini lebih panjang. Oh, ini mestinya nggak segini kayak gini gitu ya. Terus ada long. Nah, ini yang ada tulisannya unsigned sebetulnya sama aja dengan yang di atas gitu ya. Cuma dengan unsigned itu range-nya dari 0 gitu ya. Nggak sampai nggak sampai apa? Nggak sampai negatifnya gitu. Makanya ini kelihatannya kayaknya double gitu ya. Nah, ini juga longnya gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai perlu data yang kecil, nggak gede-gede gitu ya, misalnya data data pegawai atau apa, kita bisa pakainya yang short gitu ya. Nah, terus kalau kita mau uang atau apa, kita bisa pakai integer atau long atau bahkan long gitu ya. Nah, di bawah ini yang desimal, ada float, double gitu. Ini mirip-mirip aja, float itu 4 byte, ini 8, long double bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Tuh, kurang lebih gitu. Terus ada data karakter ya. Ini kalau kita lihat data karakter semua satu gitu ya. Nah, di sini untuk stringnya kita perlu list, jadi karakter list yang pakai karakter gitu. Jadi agak lebih kompleks dibanding Python ya. Ini kalau Python kita pakai string ini aja udah ini gitu, mau karakter satu aja atau karakter banyak gitu, semuanya pakai string, jadi jauh lebih simpel. Nah, terus di sini kalau kita lihat booleannya ada kayak gini. Tapi sebetulnya kita banyak pakai yang di sini, bool gitu ya. Oke. Nah, terus di sini yang karakter cuma ini yang tadi ya. Tuh, sign karakter kayak gini ya. Semua total pasti jadi segini. Ini kan kalau dari minus 128 127 nih nggak 128 karena ada 0. Jadi 128 sampai 0, 0 sampai 127 gitu ya. Jadi jangan bingung. Sebenarnya kalau unsigned otomatis semua kan gitu ya. Negatifnya nggak ada, dimulai dari 0 sampai 255 gitu ya. Oke. Oke. Contohnya kita bisa buat di bawah nih ya. Saya set defaultnya dulu in main gitu ya. Tuh. Terus di sini return 0.2 gitu ya. Oh, ini saya lupa masukin sistem di sini
kita CLS, kalau enggak ntar ngapus-ngapus ini susah gitu ya. Oke, nah di sini kita nambahin library include stdlib h-nya kalau nggak salah header, kalau nggak salah ya gitu ya. Nah di sini simple aja, misalnya kita masukin integer gitu ya, kita bisa tulis gini begini, terus di bawahnya A sama dengan 10 bisa juga gitu ya. Maaf, ini terus 10 gini bisa gitu ya. Tuh, ini bisa begini, tapi kita bisa juga langsung in sama dengan 15.2, itu bisa aja gitu ya. Sorry, ini B gitu ya. Nah tuh bisa gini, langsung aja kalau mau ngeprint F gitu, terus ini kita ini dulu ya, turunin dulu sekali tuh agak, terus A sama dengan kayak biasa ya, jangan sampai lupa tuh, baru A-nya apa gitu, ini disesuaikan sama ini ya. Nah udah tuh gitu ya gitu. Nah terus misalnya kita mau ngeprint yang bawahnya B, print F apa namanya, nah ini terus ya B sama dengan gitu ya, persen D B gitu ya. Nah, tuh gitu ya. Ini kita turunin, oh ini kita perlu turunin ya, miring dulu ya. Nah, terus di sini kita turunin 2 kali biar ngasih jeda, biar nggak apa, nggak dempet-dempet gitu ya. Oke, ini contohnya gitu ya. Ini mungkin biasanya suka lama. Oh, error di sini CLS 10. Oh, ini entah apa ya. Kita buang dulu. Gitu. Oke. Nah, ini kalau udah ya, compilingnya sukses, terus ya ntar kalau udah dikompil, nah ini udah dikompil, terus tinggal nampilin. Nah ini yang suka lama-lama gitu ya. Ini kan kayak gini ya, ini saya turunin deh, tuh kayak gitu ya. Terus ini yang tadi bisa banyak gitu kan. Nah sekarang misalnya kita mau pakai short ya. Ini sekarang C, ini misalnya 25 gitu, 1 koma T. Nah terus kita pakai long D, terus di sini 15, oh sorry, ini 15.2 gitu ya. Nah udah, terus kita ini aja, yang ini yang short apa, terus turunin sekali, kalau enggak kita jeda C sama dengan oke, keluar ya tuh. Oke, nah nih ya, keluar. Kita lanjutin C sama dengan persen D, turunin sekali, terus itu isinya ini kan. Nah gitu ya. Ini kalau males ketik lagi, posisi kursornya di sini Ctrl Alt, tekan mouse ke bawah aja, habis itu tinggal kita ganti tuh, dah kayak gitu ya. Nah tuh
Ini kalau udah gini kita mau ngeprint yang short, long gitu ya. Ini kalau kita print, nah, tinggal tunggu ditampilin. Nah tuh, oh maaf, ini nggak perlu. Oke, tolong ya, biar rapihnya kelihatan. Nah tuh, nah gitu ya. Oke, dah. Terus kalau kita mau kasih judul lah, katakanlah ini ya, basic data type in C. Nah gitu ya, ini di depan dikasih juga. Oke. Oh maaf, nah baru. Oke, jadi ada udah ngasih title ya. Ntar kita lihat. Tuh, ngasih title. Oh, ini kejauhan. Maaf. Kejauhan. Nah, tuh, jadi kita ngasih title. Terus bawa perkaliannya. A sama dengan ini. Gitu ya. Terus kalau kita mau langsung apa namanya nunjukin size-nya, ini kan udah ada ya. Ntar apa gitu, tinggal size of integer gitu ya. Terus ini tinggal persen D gitu. Tuh, ntar tinggal ngikutin sama aja di tulisannya, kita pakai ini aja ya, kita copy aja lah. Nah gitu ya, terus titik koma gitu. Ntar di bawah, oh tinggal short, ini juga gitu ya, tes. Oh, ininya kita double biar enggak. Oke, nah gitu ya. Nah, size of 4, 2 gitu. Ini sesuai sama yang di sini ya. Nih, udah. Cara ngeceknya gitu. Oh, ininya. Nah, dah. Terus yang perlu tahu juga karakter gitu ya. Tuh. Nah, ini kalau ini langsung aja. Terus kita buat ininya dulu datanya. Ini char I terus A terus titik 2 gitu ya. Nah udah, oh ini ke bawah ntar jadi masalah. Nah terus ini langsung aja print f apa I sama dengan, nah ini persen karakter buat bukan D lagi, N koma enggak I kurung tutup titik koma gitu ya. Ini jangan sampai, nah gitu dah ya.
Oh, di sini. Oh, enggak benar. Oke, kemudian ini enggak ada. Nah, dah kita print lagi. Nah, tuh gitu ya. Oh, belum. Tunggu baru compile. Nah, tuh. Nah, kayak gitu ya. Ini kayaknya jangan di double tuh panjangan. Gitu ya. Nah, dah. Oke, nih. Terus kalau kita char F buat nulis itu ya, apa namanya, buat nulis, aduh, sorry, Eh, hello everyone. Ini buat nulis, apa namanya, kalau tulisan bukan satu huruf aja gitu ya. Makanya kita ini kan kotak ini nih, kurung kotak ini sebetulnya string gitu ya. Tapi charnya yang dibuat string ya. Jadi string pakai char gitu ya. Nah, di sini kalau kita load print f gitu kan. Terus f c n gitu ya. Tuh, koma f gitu. Ngeprintnya sih mirip-mirip, simple-simple aja. Cuma nulisnya itu yang agak beda. Ini string ya. Apa? Eh, apa? String memakai array dari char data type gitu ya, titik gitu ya. Nah, oke. Nah, ini gitu supaya enggak apa namanya, supaya dilihat sebagai komen gitu ya. Nih ya, ini char juga tapi dibuat listnya dari char ini. Oke, kita coba ini ya, print out ya. Oke, nah tuh, oke. Ini compile sukses, data type 01. Nah tuh, close. Oh, sorry, S. Nah, gitu. Ini biar bagus, nggak pakai jadi urutan. Oke, gitu ya. Jadi integer, ini apa namanya, sort. Ini buat ngelihat size-nya, jumlah byte-nya yang dipakai. Ini kalau karakter. Oke, kita lanjut data type-nya yang di sini. Nah, ini kalau kita lihat kan jauh lebih simple. Nah, ini gampang aja, jadi enak aja. Di sini jangan lupa ya, buat ngebersihin screen. Import OS, terus di bawahnya langsung aja os.system. Ini langsung, jangan pakai clear kayak ini ya, kayak yang ditulis si siapa, Copilot gitu ya. Nah, terus, nah kita mau coba apa, integer. Nah, enaknya di sini dia nggak perlu di declare harus pakai integer gitu, jadi langsung aja A sama dengan misalnya 10, nggak pakai koma-koma juga. B misalnya gitu ya. Ini kita misalnya 10,5 gitu. Ini yang ini ya, float ya. Terus kita nggak usah ini ya, kompleks, jarang dipakai gitu. Terus eh, kita mau C-nya
ini pakai titik koma, hello everyone, gitu ya. Tuh. Oke, dia bisa langsung aja print. Kita new line, enggak, terus apa namanya, A sama dengan gitu ya, apa gitu, terus koma A kurung tutup gitu ya. Terus ini kita bikin yang B, B, B. Nah, itu. Terus lagi C, C, gitu ya. Ini kan sama aja ngeprint teks dulu, teksnya ini, gitu ya. Begitu ngeprint teks sudah, terus dia ngeprint variabel gitu. Nih, ini kan variabel gitu ya. Isinya pakai data type pilih gitu ya. Oke, ini misalnya kita print, oh, ini sebetulnya nggak, yang atas saja sih, bawahnya sih nggak perlu. Udah pasti new line kalau udah selesai gitu kan. Dah, oke, gitu ya, kita tes. Nah, hello everyone, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di sini koma, nah tuh, terus gini. Nah, ini jadi habis ngeprint ini teksnya, ngeprint C variable, habis itu lanjut ngeprint new line 2 kali, jadi diturunin gitu ya, jadi lebih rapi. Oke, terus kita coba print headernya, kan nggak ada judul ya. Tuh. Ini new line dulu, kasih ini, terus data type in Python, gitu ya. Nah, dah, ini simple banget gitu kan. Tuh. Nah, gitu ya, astaga, ini gak usah pakai, ntar jadi apa, ininya banyak banget tuh. Sebetulnya ini juga satu aja sih, biar enak. Nah, tuh, gitu ya. Simple banget kalau ini di Python gitu, untuk ngasih lihat integer, float, sama string gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dokumentasi saya ini pas lagi nge-review data type dua bahasa ini bisa ngebantu teman-teman semua. Oke ya.